Hai, perkenalkan nama saya Sinjito Humena dengan NIM 2020210131 dari kelas R5A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pembahasan dari perjanjian internasional. Yang pertama, pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Menurut G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah sebuah persetujuan antara subjek hukum internasional yang memunculkan kewajiban yang mengikat di bawah hukum internasional. Kelebihan, adanya suatu kewajiban yang langsung mengikat dalam hukum internasional. Yang kedua, menurut Jeremy, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Kelebihan, adanya aturan yang mengatur dalam jalannya suatu hubungan antar negara. Kelemahan, tidak menjelaskan tujuan dari dilakukannya suatu perjanjian internasional. Yang ketiga, menurut Oppheim, perjanjian internasional adalah persetujuan antar negara atau antar organisasi internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Kelebihan, bukan saja persetujuan antar negara, tetapi juga melibatkan organisasi internasional adanya hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang terlibat perjanjian. Kelemahan, tidak dijelaskan hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, istilah-istilah perjanjian internasional. 1. Trakat atau treaty, yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencangkup bidang politik dan bidang ekonomi. Kedua, convention atau konvensi. Konvensi dapat disebut juga sebagai kebiasaan. Dalam konteks hukum internasional, kebiasaan atau konvensi dapat diartikan peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh satu kelompok negara atau organisasi dunia, namun ditaati oleh negara-negara dunia karena memiliki kepentingan yang sama dan yakni bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. 3. Agreement atau persetujuan. Pengertian umum agreement atau persetujuan adalah mencangkup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari trakat dan konvensi. Secara khusus, mengatur materi-materi yang diatur dalam traktat, di mana persetujuan ini digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan iptek. 4. Charter atau piagam. Istilah charter umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Penggunaan istilah ini berasal dari Magna Carta yang dibuat pada tahun 1215. Contoh umum yang paling dikenal dari perangkat internasional tersebut adalah Piagam PBB tahun 1945. 5. Protokol. Ada dua macam protokol, yaitu A. Protocol of Signature, yaitu protokol penandatanganan merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian. Protokol tersebut berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran pasal-pasal tertentu pada perjanjian dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan teknik pelaksanaan perjanjian. B. Optional protokol. Protokol tambahan yaitu protokol yang memberikan hak tambah dan hak kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Contoh protokol tambahan, Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik tahun 1966. C. Protokol based on a framework. Protokol ini merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. 6. Declaration atau deklarasi adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum di mana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu di masa yang akan datang. Contoh, Declaration of Human Rights tahun 1947. 7. Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konvensi atau pertemuan internasional yang juga menyebutkan konferensi-konferensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut
dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu. Contoh, Final Act General Agreement on Tariff and Trade tahun 1974. 8. Agreed Minutes adalah suatu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. 9. Memorandum of Understanding adalah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini dapat berlaku setelah penandatanganan tanpa melakukan pengesahan. 10. Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk dan dapat dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang bersifat teknis. Contoh, Arrangement Studi Kalayak Proyek Tenaga Uap di Aceh yang ditandatangani tanggal 19 Februari 1976 antara Departemen Pertambangan RI dan Presiden The Canadian International Development Agency. 11. Exchange of Notes adalah perjanjian internasional yang bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. 12. Proses verbal. Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknis administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan. Dan yang terakhir, 13. Modus vivendi adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan peraturan yang tetap terperinci, biasanya dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan. Yang ketiga, ciri-ciri dari perjanjian bilateral dan multilateral. Ciri-ciri perjanjian bilateral. 1. Dilakukan oleh dua negara. 2. Bersifat tertutup. 3. Berbentuk sebuah instrumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau pertukaran dua dokumen, nota atau surat diplomatik yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui. Ciri-ciri perjanjian multilateral. 1. Dibuat oleh 3 atau lebih subjek hukum internasional atau dalam hal ini oleh 3 atau lebih negara. 2. Bersifat terbuka. 3. Karena jumlah pihaknya lebih dari 3, biasanya dalam perjanjian multilateral ditentukan tempat penyimpanan perjanjian multilateral tersebut. Yang keempat, tujuan dan fungsi dari perjanjian internasional. Tujuan dari perjanjian internasional adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Perjanjian seperti ini penting untuk membangun relasi antar negara. Tentu saja, dalam international agreement, setiap negara yang bergabung memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi perjanjian internasional ini diantaranya adalah 1. Negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. 2. Perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. 3. Sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. 4. Mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai pokok-pokok materi dari perjanjian internasional. Terima kasih.